Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Maliki Ibrahim. Pada video kali ini kita akan belajar port security. Seperti namanya security, yang artinya adalah mengamankan, dan port yaitu port atau interface. Seperti biasa kita akan belajar dari sebuah permasalahan. Misalkan di sini kita mempunyai server, kita tambahkan 1, 2, 3 server. Misalkan di sini kita tambahkan 1 switch. Misalkan di sini kita tambahkan 1 klien. Kita ganti terlebih dahulu namanya. Untuk yang ini kita ganti menjadi klien. Untuk yang ini kita ganti menjadi server 3. Oke. Di sini kita ganti menjadi server 1, dan di sini kita ganti menjadi server 2. Oke, setelah itu pastikan semuanya terhubung pada switch menggunakan kabel. Server 1 kepada switch, server 2 kepada switch, server 3 kepada switch, dan klien terhubung pada switch. Oke, setelah itu misalkan di sini ada 1 hacker, kita ganti dulu namanya di sini menjadi hacker. Oke. Misalkan di sini ada sebuah hacker ingin mencabut FA0/1. Cara cabutnya yaitu kita mencet yang warna hijau. Kemudian sambungkan pada hacker. Di sini pilih yang fase target 0. Misalkan hacker ingin mengirimkan paket ke klien, itu harusnya FA0/1 ini akan mati. Jadi FA1 ini dikhususkan untuk server saja. Jadi misalkan ada yang mencabut atau mengirimkan paket selain dari server, maka portnya otomatis akan mati. Oke, kali ini kita akan coba konfigurasi port security-nya. Pertama-tama kita konfigurasikan terlebih dahulu IP-nya pada tiap-tiap server. Kita masuk pada server 1, pilih yang desktop, IP configuration. Di sini misalkan kita akan memasukkan IP ini yaitu 192.168.50.1, kemudian enter. Setelah itu kita masuk pada server 2, pilih desktop, IP configuration. Di sini kita ketikkan 192.168.50.2, kemudian enter. Setelah itu masuk pada server 3, pilih desktop, IP configuration. Di sini kita ketikkan 192.168.50.3, kemudian enter. Oke, setelah itu jangan lupa memberikan IP pada klien. Pilih yang klien, desktop, IP configuration. Kita masukkan IP addressnya 192.168.50.4, kemudian enter. Kita keluar. Setelah itu kita mulai konfigurasinya di switch. Kita masuk pada switch, masuk pada tab CLI, enter. Kita masuk pada mode global konfigurasi terlebih dahulu, enable config, enter. Oke, setelah itu kita aktifkan dulu mode aksesnya pada tiap-tiap interface. Di sini kita ketikkan interface FA0/1 sampai 3, kemudian enter. Interface FA0/1 sampai 3, kemudian enter. Setelah itu di sini kita ketikkan switch port mode akses untuk akses mode pada tiap interface, enter. Setelah itu kita exit terlebih dahulu. Misalkan di sini kita akan konfigurasi pada server 1. Di sini kita ketikkan interface FA0/1, kemudian enter. Kemudian di sini kita ketikkan switch port security, kemudian enter. Kemudian di sini kita ketikkan switch port security MAC address, kemudian spasi. Oke, untuk melihat MAC addressnya kita keluar terlebih dahulu, masuk pada server 1, masuk pada config. Setelah itu kita masuk pada fast Ethernet 0,
Nah, di sini bisa terlihat bahwa MAC address dari server 1 itu adalah yang ini. Kita copy terlebih dahulu, kemudian masuk lagi pada switch. Di sini kita pastikan MAC address-nya. Oke. Jadi fungsi dari command switch port security MAC address ini fungsinya adalah bahwa yang diperbolehkan lewat FA011 itu hanya MAC address yang ini. Kemudian kita enter. Oke, setelah itu di sini kita ketikkan switch port security maksimum 1. Jadi yang diperbolehkan lewat yaitu hanya 1. Kemudian kita enter. Di sini kita ketikkan lagi switch port security violation sudah. Kemudian enter. Oke. Jadi fungsi dari command switch port security violation shutdown itu adalah jika kabel FA011 ini dicabut lalu dimasukkan kepada hacker, setelah itu hacker ingin mengirimkan paket ke klien, itu akan mati port FA1 nya secara otomatis. Oke, kali ini kita akan coba pengujian pada security violation shutdown. Kita beri IP terlebih dahulu hackernya. Masuk pada hacker, desktop, IP configuration, misalkan IP-nya yaitu 192.168.50.5. Kemudian enter. Kemudian kita keluar terlebih dahulu. Di sini kita cabut kabel server 1. Kemudian hubungkan pada hacker. Pilih yang fast Ethernet 0. Kita coba kirimkan paket dari hacker menuju klien. Bisa dilihat di sini portnya langsung mati atau langsung berwarna merah. Kita coba cek di switch. Masuk pada switch, type CLI. Kita exit terlebih dahulu. Masuk pada mode privilege. Di sini kita ketikkan show port security Nah, di sini bisa dilihat ada last source address VLAN 0060.75B.41591. Inilah MAC address yang melakukan hackernya. Nah, kita coba lihat pada MAC address hacker. Kita masuk pada hacker. Pilih yang config, yang fast Ethernet 0. Nah, di sini juga MAC addressnya adalah 0060.75B. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini sama ya, MAC addressnya sama dengan yang tadi. Oke, setelah itu kita balikkan lagi portnya ke server. Kita pencet yang warna merah, kemudian temukan pada servernya. Kemudian kita aktifkan lagi portnya. Caranya kita masuk pada switch. Di sini masuk pada mode global configuration, ketikkan, kemudian di sini kita ketikkan interface FA011. Di sini kita ketikkan shutdown. Setelah itu kita ketikkan no shutdown, kemudian enter. Bisa lihat di sini sekarang portnya sudah aktif kembali atau sudah berwarna hijau. Oke, kali ini kita akan mencoba konfigurasi MAC address sticky. Saat kita mengkonfigurasi MAC address sticky, maka misalkan kita akan menggunakan interface FA011,
maka FA1 tersebut akan mendeteksi MAC address-nya secara otomatis. Kita masuk terlebih dahulu pada switch. Di sini kita isi terlebih dahulu. Di sini kita masuk pada mode global configuration. Setelah itu kita ketikkan interface FA0/1, kemudian enter. Oke, setelah itu di sini kita ketikkan switch port security MAC address sticky, kemudian enter. Oke, setelah itu kita ketikkan switch port security maksimum 1, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan switch port security violation shutdown, kemudian enter. Untuk violation itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada shutdown saat ada hacker mencabut portnya lalu dihubungkan ke hacker dan hacker ingin mengirimkan paket, maka otomatis untuk violation itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada shutdown saat ada hacker mencabut portnya lalu dihubungkan ke hacker dan hacker ingin mengirimkan paket, secara otomatis port tersebut akan mati. Yang kedua ada protect dan ketiga ada restrict. Untuk protect dan restrict, portnya tidak mati tapi semua paketnya akan diblokir. Kita coba exit terlebih dahulu. Di sini kita coba cek terlebih dahulu dengan mengetikkan do show port security interface FA0/1, kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat sticky MAC address-nya masih 0 dan maksimum sampai configure MAC address-nya sudah ada angka 1, yang artinya sudah ada yang pernah mengirimkan paket melalui FA0/1 ini. Langsung saja di sini kita coba masuk pada interface FA0/2. Kita ketikkan interface FA0/2 dan enter. Kemudian kita aktifkan terlebih dahulu port security-nya. Kita ketikkan switch port security, kemudian enter. Switch port security, kemudian enter. Oke, setelah itu kita ketikkan switch port security MAC address sticky, kemudian enter. Oke, setelah itu kita ketikkan switch port security maksimum 1, kemudian enter. Oke, setelah itu kita ketikkan switch port security violation shutdown, kemudian enter. Oke, setelah itu kita cek dengan mengetikkan do show port security interface FA0/2, kemudian enter. Nah, di sini bisa lihat total MAC address sampai sticky MAC address-nya yaitu masih 0. Kita coba mengirimkan paket dari interface FA0/2 dengan client successful. Kita masuk lagi pada switch. Kemudian di sini kita ketikkan do show port security interface FA0/2, kemudian enter. Bisa dilihat di sini total MAC address dan sticky MAC address-nya
sudah bertambah menjadi 1, artinya device yang terhubungnya sudah ada. Jadi MAC address ini yang hanya diizinkan lewat FA02. Kita coba keluar terlebih dahulu. Di sini kita coba pindahkan kabel yang ada di interface FA0/2 kepada hacker. Pilih interface Ethernet. Di sini kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, bisa dilihat di sini sekarang FA-nya sudah mati. Oke, kita kembalikan lagi kabelnya kepada server 2. Oke, setelah itu kita masuk pada switch. Kita aktifkan kembali server interface FA0/2 nya. Di sini kita ketikkan shutdown, enter, kemudian kita ketikkan no shutdown, kemudian enter. Kita keluar terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sekarang kabelnya sudah berwarna hijau. Oke, kali ini kita akan mencoba konfigurasi Violation Protect. Kali ini kita akan menggunakan server 3 atau interface FA0/3. Langsung saja kita masuk pada switch. Di sini kita masuk pada mode global configuration terlebih dahulu. Kita ketikkan enable protect. Kemudian di sini kita ketikkan interface FA0/3, enter. Itu kita ketikkan switch port mode access, enter. Setelah itu kita ketikkan switch port security, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan switch port security MAC address sticky, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan switch port security maksimum 1, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan switch port security violation protect, kemudian enter. Apa sih perbedaan protect dan restrict? Kita coba cek terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu, kemudian kita ketik do show port security interface FA0/3, kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat ada yang namanya security violation count. Nah, untuk yang protect itu akan tetap 0 untuk security violationnya, sedangkan untuk yang restrict akan terus bertambah sesuai berapa orang yang mengirimkan MAC addressnya. Oke, di sini bisa dilihat MAC addressnya belum ada, yaitu masih 0. Oke, kita coba kirimkan terlebih dahulu. Oke, di sini kita coba mengirimkan paket dari server ke server 2, successful. Kita coba lagi dari server 3 ke server 1, successful. Kemudian kita masuk ke switch. Kita cek lagi dengan mengetikkan show port security interface FA0/3, kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat maksimum MAC address sampai sticky MAC addressnya sudah bertambah. Oke, setelah itu kita coba hubungkan server 3 kepada hacker. Pilih yang face Ethernet. Oke, kemudian kita coba kirimkan dari hacker ke server 2 valid. Kita coba lagi hacker ke server 1 valid. Kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien valid juga. Nah, bisa dilihat di sini semua FA-nya masih menyala atau berwarna hijau. Kita coba hubungkan lagi kabelnya pada server 3. Kita pilih pas Ethernet 0,
Oke, setelah itu kita coba kirimkan paket dari server 3 ke server 2, successful. Kita coba dari server 3 ke server 1, successful. Kita coba lagi dari server 3 ke klien, successful. Jadi itulah untuk violation protect. Oke, kali ini kita akan coba konfigurasi violation restrict. Di sini kita sudah menambahkan server tambahan dan IP-nya sudah disetting. Oke, langsung saja kita masuk pada switch. Di sini kita masuk pada mode global configuration. Di sini kita masuk pada mode privilege, kemudian global configuration. Kemudian di sini kita masuk pada interface FA0/4. Di sini kita langsung masuk pada /4. Kita ketikkan switch port mode akses, kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan switch port security, kemudian enter. Di sini kita ketikkan switch port security make address stick, enter. Setelah itu kita ketikkan switch port security maksimum 1, enter. Setelah itu kita ketikkan switch port security violation restrict, kemudian enter. Oke, kita isi terlebih dahulu, kemudian kita cek dengan mengetikkan do show port security interface A0/4, kemudian enter. Di sini bisa dilihat bahwa sticky MAC address dan configure MAC address, kalau MAC addressnya masih 0, kemudian MAC addressnya belum terlacak. Oke, kita keluar terlebih dahulu. Kita coba mengirimkan paket dari server 4 ke klien, successful. Kemudian kita cek lagi dengan mengetikkan show port security interface FA0/4, enter. Di sini MAC addressnya sudah terlacak, TK MAC address sudah menambah 1, dan maksimum MAC address bertambah 1, total MAC address sudah bertambah 1. Kita keluar lagi, kemudian kita coba server 4-nya, putuskan dan hubungkan kepada hacker bus Ethernet. Oke, di sini kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien, valid. Kita coba kirimkan lagi dari hacker ke server 1, valid. Kita coba kirimkan dari hacker ke server 2, valid. Kita coba lagi dari hacker ke server 3, masih valid. Kemudian kita cek dengan mengetikkan show port security interface FA0/4, kemudian enter. Nah, di sini bisa terlihat bahwa security violation code-nya bertambah menjadi 5. Kemudian kita keluar lagi. Di sini kabelnya sambungkan lagi pada server 4 pas Ethernet. Oke, kemudian kita coba kirimkan lagi paket dari server 4 ke server 1, successful. Kita coba dari server 4 ke server 2, successful. Kita coba kirimkan paket dari server 4 ke server 3, successful. Kita coba kirimkan paket dari server 4 ke klien, sudah successful. Nah, tadi pada saat kabel dihubungkan pada hacker, kemudian hacker mengirimkan paket pada server 3, 2, 1 dan klien, kemudian countnya bertambah menjadi 5. Itu artinya adalah ada 5 paket yang diblokir. Jadi itulah yang namanya violation restrict. Sekian video dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.